Bab 1876 sampai bab 1880. Dia berdiri tiba-tiba. Dia memarahi Li Fugui. Li Fugui, berhentilah kentut. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Sekte Disa kami bukanlah sekte kecil. Master sekte kami telah lurus dan lurus dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia menjadi orang yang kamu katakan, orang seperti ini? Kamu. Oke. Awalnya aku datang kepadamu hari ini, dan aku berencana untuk membantumu. Tapi sekarang sepertinya aku hanya main-main. Roh bumi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi dengan marah. Li Fugui melihat ini, dia segera menatap Sanyang. Changsun Sanyang dengan cepat melangkah maju dan meraih roh bumi. Dia buru-buru tersenyum pada roh bumi dan berkata, "Saudari, jangan bersemangat dulu. Tuanku masih muda dan kata-katanya mungkin berbeda dari kita yang lebih tua. Kamu, Tuan, orangnya banyak. Jangan sama dengan dia. Anda bilang Anda akan membantu kami? Bisakah Anda memberitahu saya dengan serius?" Li Fugui juga berdiri dengan tergesa-gesa dan bertanya pada Diling, "Kak, tadi aku salah. Anggap saja apa yang terjadi barusan tidak pernah terjadi. Kamu harus memberitahuku baik-baik kenapa kamu datang kepadaku sore ini, kan?" Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Li Fugui seumur hidupnya. "Baru saja, aku di sini dengan kikuk dan mengatakan bahwa aku membantunya." Tapi sekarang, ada ekspresi polos di wajahnya. Kecepatan mengubah wajah hampir bisa menyamai operasi cuan. "Tentu saja saya kesal, tapi roh bumi juga tahu. Apa yang dikatakan Li Fugui barusan pada dasarnya benar. Terutama analisis Li Fugui tentang situasinya saat ini di Sekte Disa. Bisa dikatakan cukup pada tempatnya, setelah perlahan-lahan menjadi tenang. Roh bumi menyesuaikan suasana hatinya, dia duduk di kursi lagi. Li Fugui menatap Changsun Sanyang, dan Changsun Sanyang segera bangkit dan pergi mengisi cangkir teh roh bumi dengan air. Dia memandang Diling, tersenyum dan bertanya, "Kakak, beritahu aku dulu. Kamu baru saja mengatakan kamu ada di sini untuk membantuku. Apakah kamu mendengar sesuatu?" Diling berkata terus terang, "Apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini?" Tanyakan pada pemimpinnya dari Sekte Tiangang datang ke kota prajurit untuk meminta maaf padamu. Li Fugui mengangguk tanpa ragu. "Tentu saja, mereka melakukan kesalahan. Bukankah seharusnya mereka meminta maaf padaku?" Diling mengerutkan kening. Dia menatap Li Fugui dan bertanya, "Kalau begitu pernahkah kamu berpikir tentang kemungkinan membiarkan langit datang untuk meminta maaf kepadamu?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum memikirkannya, dan saya tidak memikirkannya ingin memikirkannya." Jawaban seperti itu, sekali lagi, ini melebihi ekspektasi roh bumi. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah terdiam beberapa detik, dia terus bertanya, "Kamu harus tahu wilayah siapa kota prajurit ini? Sekarang konferensi sekte akan segera diadakan. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih ingin membiarkan orang lain datang ke kota prajurit dan meminta maaf kepada Lembah Baihua di depan semua murid sekte besar. Apakah menurut Anda Lembah Baihua begitu mengagumkan sehingga mencaplok sekte ular melonjak dan sekte naga sejati? Masalah ini tidak terjadi sama sekali, sesederhana yang Anda pikirkan. Pertama, saya jamin Chang Qiong tidak akan pernah datang untuk meminta maaf kepada Anda. Kedua, jika Anda masih bersikeras melakukan ini, Anda akan disambut oleh orang-orang dari semua sekte besar, ditekan." Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Saudari, menurut Anda mengapa Anda mengatakannya kembali? Bukankah saya baru saja memberitahu Anda bahwa pertemuan sekte diadakan kali ini? Anda tahu, Anda ingin berurusan dengan saya."
Bahkan jika saya tidak membiarkan Chang Qiong datang ke sini untuk meminta maaf kepada saya, semua sekte besar akan terus menekan saya. Diling tertegun, dia baru saja sadar kembali. Saat dia berbicara, dia sebenarnya kembali ke topik tadi. Li Fugui berdiri saat ini, tertawa terbahak-bahak, dan berkata terus terang kepada roh bumi. Baiklah, kakak, ini sudah larut. Jika kamu benar-benar tidak menyukai murid besarku, maka kamu boleh pergi. Tapi aku akan meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Cepat atau lambat, kamu pasti akan bersedia menjadi istri muridku. Diling mengepalkan tangannya, meski hatinya penuh amarah. Tetapi, setelah memikirkan keterampilan kuat Li Fugui, pada akhirnya, dia tetap tidak melampiaskan amarah di hatinya. Sebaliknya, dia berdiri dan menatap master dan muridnya dengan tatapan jijik. Sambil membuang tangannya dan keluar, roh bumi berkata dengan lantang, Li Fugui, jangan kentut, jika aku menikahi Sanyang dalam hidup ini, sebaiknya aku mati. Begitu dia selesai berbicara, cangkir teh di tangan Chang Sun Sanyang tiba-tiba jatuh ke tanah. Orang tua ini, dia menangis sedih dan berteriak keras, "Wow!" Dia berjalan pergi, dia menatap Chang Sun Sanyang dengan marah. Dia berkata kepadanya dengan lantang, "Sanyang, bisakah kamu memiliki potensi, kamu menyukainya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantumu menangkapnya. Kamu menangis sekarang, dan kamu tidak terlihat seperti mantan pemilik lembah Baihua. Berhentilah menangis, jika kamu menangis lagi, kamu tidak akan pernah bisa menikahi gadis Diling seumur hidupmu." Chang Sun Sanyang dengan cepat menyeka air mata dari matanya. Dia mendekati Li Fugui dengan menyedihkan dan meraih lengan Li Fugui seperti anak kecil. "Tuan, Anda setuju bahwa Anda harus membantu saya, apapun yang terjadi, Anda harus membantu saya menangkapnya." Senyuman percaya diri muncul di sudut mulutnya. Dia memandang putra tertua Sanyang dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, murid, pernahkah kamu mencapai sesuatu yang dijanjikan guru kepadamu?" Li Fugui membawa putra sulungnya Sanyang ke lobi di lantai pertama. Baru saja turun, kedua idiot itu, Suetu, mendekati Chang Sun Sanyang. Dia segera bertanya kepada putra tertua Sanyang, "Bagaimana kabarmu, Sanyang? Aku mengerti mengapa roh bumi kecilmu Kinkin pergi dengan marah." Putra tertua Sanyang memelototi Suetu dan mengumpat dengan marah, "Keluar dari sini, itu saja salahmu. Aku punya rencana yang bagus, tapi kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku ketika kamu melihat roh bumi datang." Suetu terkekeh. Dia menepuk bahu Chang Sun Sanyang dan berkata, "Saudaraku, jangan terlalu marah. Bukankah ini hanya masalah sepele? Jangan khawatir. Jika kamu tidak dapat menangkapnya kali ini, aku berjanji akan membantumu menemukannya yang lebih baik, cantik, atau haruskah aku mengantarmu ke gedung King sekarang?" Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Suetu, di mana gedung King?" Suetu belum menjawab. Wang Ade, yang berada tidak jauh dari situ, tersenyum dan berkata, "Gedung Wuking adalah tempat hiburan terbesar di kota prajurit. Bagi para pejuang, ini jelas merupakan tempat di surga dan di bumi." Hua Duo dapat membayangkan peristiwa apa yang terjadi hanya dengan memikirkannya. Tanpa diduga, sebelum dia sempat mengutuk beberapa kata, Li Fugui benar-benar berdiri, tersenyum pada Wang Ade dan bertanya, "Xiao Dezi, jadi di mana saya bisa menemukan banyak kesenangan?" Wang Ade berkata tanpa ragu-ragu, "Bagaimana Anda bisa mengatakan ada banyak hal menyenangkan? Ada banyak sekali hal menyenangkan di sana. Hanya hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan, tidak ada yang tidak mereka miliki. Tempat itu umumnya tidak tinggi. Sudah kubilang, jika kamu ingin masuk dari sana, kamu memerlukan setidaknya 1 batu yuan." Li Fugui mendatangi Wang Ade dengan semangat tinggi.
Dia dengan santai mengeluarkan beberapa batu yuan biasa dari tangannya yang dia gunakan untuk memberi hadiah kepada bawahannya. Apakah menurutmu batu yuan ini cukup untuk saya mainkan di Wukinglo selama 1 malam? Wang Ade melihat segenggam kecil batu yuan di tangan Li Fugui dan tercengang. Tertegun di tempatnya, mataku melebar dan aku tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui mengerutkan kening, menepuk bahu Wang Ade dengan lembut, dan bertanya, "Xiao Dezi, kenapa kamu tidak bicara? Izinkan saya bertanya, apakah batu yuan ini cukup untuk saya masuki dan bermain selama 1 malam?" Kembali ke akal sehatnya, suaranya sedikit bergetar ketika dia berbicara, "Cukup, cukup, tentu saja sudah cukup. Tuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa lembah Baihua, yang terlemah dalam legenda, sebenarnya." Sebelum Wang Ade sempat mengucapkan sanjungan itu, kata-kata di belakangnya, Hua Duo tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata dengan keras, "Li Fugui, apakah kamu menjadi gila dengan batu yuan ini? Maukah kamu memberikannya kepada kami untuk latihan? Sekarang kamu sebenarnya harus menghabiskan begitu banyak batu yuan untuk pergi ke tempat seperti itu Qingqinglo bermain. Apakah otakmu terstimulasi?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa menahannya. Lihat Sanyang, dia telah disakiti oleh cinta seperti ini. Jika aku tidak menemukan tempat baginya untuk melampiaskan, saya merasa sedikit bersalah sebagai seorang master karena melampiaskan kemarahan saya kepada murid lama ini." Hua Duo hampir meludah. Dia mengepalkan tangannya. Dia buru-buru melihat ke arah Yu Zhen, Jingjing, Jenny dan orang lain di sebelahnya. Saya berpikir dalam hati, Anda semua adalah wanita Li Fugui. Mungkinkah sekarang Anda hanya akan melihat laki-laki Anda melarikan diri dan bermain-main? Yu Zhen, Ningjing dan Jenny tidak banyak bereaksi. Zhang Jingjing berdiri saat ini, tapi Zhang Jingjing tidak menunggu Zhang Jingjing berbicara. Li Fugui sebenarnya mengeluarkan 2 batu yuan dan melambai kepada Zhang San dan Zhang Wuwei. "Orang tua, paman, ayo, berikan kalian masing-masing sebuah batu yuan. Malam ini saya akan pergi dan membantu saudara Sanyang memecahkan masalah tersebut. Saya sangat senang." Orang tua, Anda dan Sanyang memiliki usia yang sama. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memberikan bimbingan kepada Sanyang. Zhang San dan Zhang Wuwei tercengang pada awalnya. Segera setelah itu, keduanya benar-benar melepaskan apa yang disebut wajah mereka. Tiba di kota pejuang, Zhang San dan Zhang Wuwei baru menyadari bahwa wajah adalah hal yang paling tidak berharga di dunia ini. Apalagi, mereka juga ingin melihat betapa kejamnya gedung wushu di kota prajurit. Keduanya dengan cepat mendatangi Li Fugui, setelah memegang batu yuan yang diserahkan Li Fugui di tangan mereka. Zhang San adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum. "Gold Master Li masih baik hati, sangat sulit untuk menemukan seorang master yang begitu mencintai muridnya." Zhang Wuwei juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Itu benar, Vali Master Li tidak hanya bertanggung jawab, tapi juga persaudaraan seperti itu. Sejauh menyangkut hal ini, kita tidak bisa membandingkannya." Zhang San segera menoleh, menatap putranya dan memarahi, "Tentu saja kamu tidak bisa membandingkannya. Lembah Guru Li adalah bulan terang di langit, dan Anda adalah kunang-kunang di tanah. Ziguang, bagaimana Anda bisa membandingkannya?" Zhang Jingjing awalnya berencana untuk membujuk saya. Tapi sekarang, saya melihat ayah dan kakek saya disuap oleh Li Fugui. Mengapa Anda berdiri dan meyakinkan diri sendiri? Jika dia mengatakan Li Fugui sedang bermain-main, bukankah itu berarti ayah dan kakeknya juga sedang bermain-main? Pikirkan ini. Zhang Jingjing hanya menoleh, menghilang dari pandangan dan hilang ingatan. Hua Duo menjilat bibirnya yang kering.
setelah menghirup udara dingin. Dia segera mendatangi Wang Ade dan berkata dengan lantang, "Penjaga toko Wang, saya akan mengatakan yang sebenarnya hari ini, jika kamu berani." Dia belum menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui juga berkata kepada Hua Duo, Ning Jing dan yang lainnya, "Duo-duo, saudari Ning, kalian harus berhenti berteriak. Tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari, karena kita akan keluar untuk bermain. Ayo pergi ke sana bersama-sama." Dia memiliki ekspresi hantu di wajahnya. Setelah menatap Li Fugui dalam diam untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Fugui, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membawa kami ke sana bersamamu?" Li Fugui berkata terus terang, "Bagaimana saya bisa menanganinya dengan hal seperti itu? Apakah kamu bercanda? Pergi atau tidak, lupakan saja jika kamu tidak pergi." Hua Duo akhirnya menunjukkan senyum cerah. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Bermain adalah salah satu aspeknya. Kuncinya adalah dia harus mengawasi Li Fugui untuk mencegahnya keluar dan bermain-main. Meski hatiku bahagia, saat Hua Duo mendatangi Li Fugui, masih melihat batu yuan di tangan Li Fugui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ada begitu banyak dari kita yang pergi ke sana, dan sangat sulit untuk membuang begitu banyak batu yuan sekaligus. Li Fugui tersenyum tidak setuju. "Apa gunanya, jika kamu tidak ingin berpisah? Pergi saja, Xiao Dezi, pimpin jalan, suasana hatiku sedang baik hari ini. Setelah malam, kamu dapat membelanjakan apapun yang kamu inginkan dan aku akan membayarnya." Semua orang bersorak. Setelah keluar, Li Fugui memimpin sekelompok orang langsung menuju gedung King King. "Tunggu sampai Anda tiba di pintu gedung King King." Hari mulai gelap, tepat ketika semua orang masuk. Li Fugui sepertinya teringat sesuatu. Dia menyentuh saku celananya, lalu dengan hati-hati menghitung orang-orang di depannya, lalu berkata kepada Hua Duo dan yang lainnya dengan malu, "Duo, masuklah dulu, dan batu yuan ini akan diberikan kepada kamu terlebih dahulu. Kalian." Hua Duo melihat ini, dia bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Kita sudah sampai di depan pintu. Mengapa kamu tidak masuk dan bermain sebentar?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Apalagi yang kamu mainkan? Ada hanya begitu banyak batu yuan. Saya ingat tas kain yang berisi batu yuan selalu ada. Saya membawa semuanya. Lupakan saja, masuklah dulu. Saya akan pergi ke penginapan untuk melihatnya, dan saya akan datang segera setelah aku menemukan batu yuan." Suetu dengan cepat berkata, "Saudaraku, sebaiknya aku kembali dan mencarinya." Li Fugui menatapnya. Suetu bertanya, "Bisakah kamu menemukan barang-barangku?" Suetu tidak punya waktu untuk menjawab. Hua Duo tersenyum santai dan berkata, "Oke, biarkan dia kembali untuk menemukannya. Ayo, masuk dulu." Hua Duo, Suetu dan lainnya masuk dari gerbang gedung Wuking. Li Fugui hanya menunggu semua orang menghilang di depan matanya. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sepanjang puncak gunung Beitian di awan dan kabut, dan segera menghilang ke dalam kerumunan. Adapun Hua Duo dan lainnya, setelah memasuki gedung King King, mereka juga sangat terkejut dengan kemakmuran di depan mereka. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak pernah menyangka akan ada tempat hiburan seperti itu di Warrior City. Musik keras. Selain itu, ada berbagai macam pria tampan dan wanita cantik, yang membuat semua orang terpesona. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Itu hanyalah alasan untuk datang ke King Lo untuk membantu Sun Sanyang menghilangkan depresinya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Kemudian dia pergi ke Sekte Tiangang untuk melihat kecantikan Dimu, pemimpin Sekte Disa. Jika memungkinkan,
Li Fugui dengan senang hati membiarkan Dimu dengan enggan menjadi pacar kecilnya. Lagi pula, sesuai dengan apa yang dikatakan roh bumi, Ibu Pertiwi sungguh indah. Namun, saat Li Fugui terbang sampai ke puncak Gunung Beitian, setelah melihat ratusan rumah terang benderang di depan saya, Li Fugui tercengang. Saya bahkan tidak berpikir untuk memukulinya sampai mati. Ukuran sekte Tiangang jauh melebihi imajinasinya. Begitu banyak ruangan, lagi pula, aku belum pernah melihat wajah Ibu Pertiwi sebelumnya. Bukankah menemukan Ibu Pertiwi adalah sebuah fantasi? Tapi sekarang, Anda sudah datang ke sini, tetapi jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, bukankah Anda akan membuang-buang seluruh energi yang Anda habiskan untuk mendaki gunung? Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui pertama-tama menenangkan dirinya sebanyak mungkin, lalu melihat sekeliling ke segala arah, mengingat medan di sekitarnya, dan kemudian berjalan di sepanjang jalan setapak di depannya. Berbicara tentang bintang Tiangang, kembali ke sekte Tiangang. Setelah melihat Chang Qiong, dia menangis dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Tian Wei Xing di kota prajurit. Tunggu sampai semua orang mendengarkan kata-kata Tiangang Xing. Semua orang tercengang, semua orang memandang Tiangang Star dengan tidak percaya. Terutama langit, dia menatap Tiangang Xing dengan tidak percaya dan bertanya, "Apa katamu, Tian Wei Xing benar-benar terbunuh?" Tiangang Xing tersedak dan mengangguk. Chang Qiong mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, hatinya tidak hanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi juga ketakutan terhadap pria Li Fugui ini. Saya pikir dia telah menjadi pemimpin sekte Tiangang selama 50 tahun. 50 tahun, dia telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak pernah merasakan hal yang sama terhadap seseorang seperti yang dia rasakan saat ini. Namun kali ini Li Fugui muncul. Hal ini memberinya perasaan krisis yang sangat besar. Tetapi, kegelisahan adalah kegelisahan. Tapi King Qiong mengetahuinya di dalam hatinya. Tianshan Utara adalah wilayah sekte Tiangang mereka. Li Fugui dianggap sebagai orang hebat. Tidak mungkin dia meratakan Gunung Beitian. Lebih-lebih lagi, ada ribuan murid di sekte Tiangang mereka. Orang-orang ini, tapi mereka semua adalah master terbaik. Melihat Li Fugui sekarang, meskipun dia memiliki banyak master di sekitarnya, jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dengan pemikiran ini, Chang Qiong bertanya kepada banyak utusan bintang di depannya dengan lantang, "Li Fugui sendiri telah membunuh beberapa utusan bintang di sekte kita sejauh ini. Siapa di antara kalian yang bersedia turun gunung dan membunuh Li Fugui sekarang?" Saat utusan bintang lainnya saling memandang, Tiangang Xing berkata dengan hati-hati, "Tuan, Tian Wei Xing tidak dibunuh oleh Li Fugui." Chang Qiong tertegun selama beberapa detik lagi. Setelah sadar kembali, dia buru-buru bertanya kepada Tian Wei Xing, "Apa katamu, Tian Wei bukankah Xing dibunuh oleh Li Fugui?" "Li Fugui? Kalau begitu beritahu saya, apakah anak buah Li Fugui masih memiliki kekuatan untuk membunuh utusan Xing sekte Tiangang saya secara langsung?" Lihat langit dan tanyakan. Tiangang Xing menekan kegelisahan di hatinya. Jadi dia menceritakan kisah tentang Suetu yang memukuli Tian Wei Star sampai mati. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tiangang Xing, Chang Qiong buru-buru bertanya, "Tunggu sebentar, siapa Suetu?" Tiangang Xing memperkenalkan dengan serius, "Sejauh yang kami tahu, Suetu adalah pembunuh nomor 1 di web gelap. Tapi sekarang dia mengikuti Li Fugui. Li Fugui adalah tangan kanan Fugui, dan Suetu sekarang berperan sebagai pelindung besar lembah Baihua." Dan, pada titik ini, Tiangang Xing tidak lagi berani melanjutkan pembicaraan. Bagaimanapun, permintaan Li Fugui terlalu berlebihan. Dia sangat khawatir dia akan memberitahu Chang Qiong tentang hal ini.
Saat itu Chang Qiong akan merasa telah kehilangan wajah Sekte Tiangang. Potong saja dia menjadi beberapa bagian. Chang Qiong melihat bawahannya ragu-ragu. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, "Apakah kamu berbicara denganku? Apakah kamu berpura-pura bodoh sekarang?" Tiangang Sing kemudian menambahkan dengan suara rendah, "Juga, menurutku, kekuatan pembantaian darah saat ini mungkin sudah menembus tahap tengah inti emas." Chang Qiong tiba-tiba berdiri. Dia bertanya dengan keras, "Apa katamu, seorang pelindung lembah Baihua, sekarang kekuatannya dapat menembus tahap tengah Jin dan Tiangang Sing?" Berkata dengan serius, "Ya, itu tergantung situasinya." Dia tahu apa artinya ini, pikirkan tentang itu. Kekuatan seorang pelindung telah menembus tahap tengah dari Golden Elixir. Jadi kekuatan Li Fugui saat ini setidaknya adalah tahap akhir dari Golden Elixir. Bahkan mungkin saja anak ini telah menembus ramuan emas dan mencapai tahap jiwa baru lahir yang menakutkan. Jika itu masalahnya, tampaknya di seluruh Sekte Tiangang, hanya dia, pemimpin sekte, yang dapat bersaing secara langsung dengan Li Fugui. Pikirkan ini, sebaliknya, Qian Qiong perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah melihat sekeliling ke semua orang, dia berkata terus terang kepada banyak utusan bintang di depannya, "Semuanya, katakan padaku, Li Fugui sekarang memiliki kekuatan yang begitu kuat, bisakah kita melakukannya?" Kamu harus berdiri dan menonton. Murid-murid ini tidak berbicara. Tiangang Sing melanjutkan, "Selain itu, Li Fugui juga membuat syarat, mengatakan bahwa kita harus memberinya jawaban atas apa yang terjadi kali ini dalam 3 hari. Chang Qiong bertanya, "Jawaban apa? Selain itu, bisakah Anda memberikannya kepada saya sekaligus? Apakah kamu sudah selesai? Mungkinkah kamu benar-benar ditakuti oleh anak ini?" Tiangang Sing menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menceritakan keseluruhan situasinya. Dia memikirkan itu setelah dia selesai berbicara. Qian Qiong akan menjadi gila jika dia tidak marah sampai mati. Tapi yang tidak saya duga adalah, dia selesai di sini. Langit tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, melihat pemandangan ini. Tiangang Sing bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan, apa yang Anda tertawakan?" Chang Qiong berkata terus terang, "Mengapa saya tertawa? Saya menertawakan Li Fugui yang masih terlalu muda. Di kaki pegunungan Beitian kami, dia sebenarnya bisa mengusulkan syarat seperti itu. Ayolah, bukankah ini mencari kematian?" "Ya, saya akui dia kuat sekarang, tetapi Sekte Tiangang kita juga seorang vegetarian." Pada titik ini, Chang Qiong memandang Tianyong Sing di satu sisi dan berkata, "Tianyong, kamu harus segera pergi ke Ibu Pertiwi dari Sekte Disa dan memintanya untuk datang. Kita akan membahas masalah ini bersama-sama di sini." Tianyong Sing tidak banyak berpikir dan bangkit, pergi ke halaman ruang tamu tempat Ibu Pertiwi berada. Itu suatu kebetulan, setelah Li Fugui melihat sekeliling. Ketika dia khawatir tidak dapat menemukan rumah tempat Ibu Pertiwi berada, dia kebetulan melihat seorang murid Sekte Tiangang berjalan ke arahnya. "Saya melihat tidak ada orang lain di sekitar murid ini." Pikiran Li Fugui berubah. Dia dengan cepat mengedarkan energinya dan terbang. Sebelum Tianyong Sing pulih, dia menamparkan Tianyong Sing dan menjatuhkannya, lalu membawanya ke sebuah rumah kosong yang baru saja dia temukan. Ada banyak kekacauan yang menumpuk di rumah ini, banyak puing yang tertutup debu. Dari sini, Li Fugui dapat menyimpulkan bahwa hampir tidak ada orang yang memasuki ruangan ini pada hari kerja. Setelah melemparkan Tianyong Sing ke tanah, Li Fugui pertama-tama menemukan sepotong kayu busuk di dekatnya, lalu mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, dan memasukkan beberapa jarum perak ke dalamnya, menyegel garis keturunan Tianyong Sing. Baru setelah itu dia menghidupkan kembali Tianyong Sing. Ruangan itu gelap. Tianyong Sing hanya melihat sesosok tubuh bergerak di depannya.
tetapi dia tidak dapat melihat siapa orang itu. Selain itu, masih ada sepotong kayu busuk yang dimasukkan ke dalam mulutnya meludahkannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika dia mengedarkan vitalitasnya, dia menemukan bahwa garis keturunannya telah diblokir. Terkejut, Tian Yongxing terus mengeluarkan suara rengekan dari mulutnya. Li Fugui melihat ini, baru setelah itu dia selesai. Berjongkok di depan Tian Yongxing, dia bertanya sambil tersenyum, "Siapa kamu dari Sekte Tiangang?" Tian Yongxing menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika dia mengungkapkan identitas utusan bintang, kemungkinan besar dia akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Saat otaknya berputar cepat, Li Fugui dengan santai mengeluarkan kayu busuk dari mulutnya. Tian Yongxing menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kemudian dia berpura-pura panik dan berkata, "Tuan, saya hanyalah murid muda dari Sekte Tiangang. Tolong jangan mempermalukan saya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui menamparkan wajah Tian Yongxing. Bentak, diiringi dengan suara yang renyah, bintang-bintang kecil mulai berkelap-kelip di depan mata Tian Yongxing. Li Fugui, sebaliknya, berkata dengan lantang dan lantang, "Dasar bodoh. Sebagai utusan bintang dari Sekte Tiangang, kamu masih berani menyembunyikan identitasmu di depanku dan berkata, apakah kamu tidak ingin hidup atau kamu mau mati?" Tian Yongxing hampir menangis. "Bicaralah." Aku mengutuk dalam hatiku, "Dasar jalang. Karena kamu tahu bahwa aku adalah pembawa pesan bintang dari Sekte Tiangang. Sekarang kamu masih bertanya siapa aku dan mengapa." Omelan di hatiku adalah omelan di hatiku. Meskipun Tian Yongxing adalah pembawa pesan bintang, dia juga seorang manusia. Terlebih lagi, sekarang garis keturunannya diblokir. Dia tidak dapat menggunakan energinya untuk menahan rasa sakit. Setelah tamparan ini, wajah Tian Yongxing terasa panas dan nyeri. "Keterampilan saya lebih rendah dari orang lain. Jika dia ditangkap di sini oleh pihak lain, jika dia melawan, mungkin dia akan menjadi bintang Tianwei berikutnya." Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Tian Yongxing buru-buru berkata, "Guru, saya salah. Saya tidak tahu Anda mengenal saya, Guru. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan?" Li Fugui berkata dengan dingin, "Pertama-tama, saya bukan tuanmu. Tidak ada cucu sepertimu. Kedua, aku membawamu ke sini hari ini terutama karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Tian Yongxing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Katakan saja padaku apapun yang ingin kamu tanyakan padaku. Ya, aku pasti akan memberitahumu." Li Fugui berpikir dalam hati, "Lumpuh, saya memiliki berkah kekuatan pikiran. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya, selama Anda tahu jawaban atas pertanyaan saya dapat melihat sekilas pikiran Anda, jadi tidak masalah jika Anda tidak memberitahu saya." Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Oke. Jika itu masalahnya, maka saya akan menjelaskannya. Saya ingin menemukan Ibu Pertiwi, dia berada di kamar mana?" Tian Yongxing mendengar ini, dan dia tidak ada di dalamnya terburu-buru menjawab pertanyaan Li Fugui, tapi bertanya balik pada Li Fugui, "Apakah kamu bukan murid sekte itu?" Tamparan keras lainnya menghantam wajah Tian Yongxing. "Sial! Apa yang akan kamu jawab ketika aku menanyakan sesuatu padamu? Apakah kamu peduli jika aku adalah murid sekte tersebut?" Mendengar ini, Tian Yongxing hampir menangis. Tidak apa-apa ditangkap di sini tanpa alasan. Sekarang saya ditampar oleh dua mulut besar tanpa alasan. Ini menyebalkan. Apa sih yang kamu lakukan? Tapi dia baru saja memikirkan hal ini. Tanpa diduga, Li Fugui menamparnya lagi, 3 mulut besar. Gigi di mulut Tian Yongxing rontok ke lantai. Darah mengalir keluar dari mulut Tian Yongxing seolah-olah bebas dari uang. Wajah, bentuknya berubah total.
Tian Yongxing tidak dapat berbicara dengan jelas, dan ketakutan di dalam hatinya mencapai titik ekstrim. Dia buru-buru berkata, "Guru, saya berkata, Ibu Pertiwi ada di area kamar tamu kami, halaman Tian Zihao. Untuk sukses menyelenggarakan sekte ini, Majelis Umum Sekte Tiangang. Lusinan halaman kecil di sekte tersebut secara khusus dibersihkan untuk tempat tinggal sekte yang lebih besar." Li Fugui menanyakan arah dengan hati-hati dan setelah memastikan ruangan tempat Ibu Pertiwi berada, dia berdiri, menatap Tian Yongxing dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah Ibu Pertiwi cantik?" Mata Tian Yongxing sudah berdarah karena kebencian. Dia mengutuk dalam benaknya, "Kamu bajingan, kamu pencuri pengecut, kenapa kamu?" Tapi dia hanya memikirkan hal ini, hidup telah berakhir. Saat Li Fugui menamparkan wajah Tian Yongxing lagi, separuh dari wajah Tian Yongxing terpesona. "Lihatlah tulang pipi putih yang terlihat di wajahnya," Li Fugui berkata dengan tatapan. "Tak berdaya, kamu benar-benar orang yang kejam. Aku bertanya padamu, tapi kamu masih berani memarahiku di dalam hatimu. Bukankah ini meminta kematian?" Li Fugui berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ikuti lokasi yang disebutkan oleh Tian Yongxing. Ketika Li Fugui menemukan ruangan tempat Ibu Pertiwi berada, saat itu sudah lewat jam 10 pagi. Pada saat ini, bangunan yang kejam, Hua Duo dan yang lainnya bersenang-senang. Meskipun mereka ingat Li Fugui belum datang, tetapi ketika mereka menghubungi Li Fugui dan melihat Li Fugui tidak menjawab panggilan mereka, Hua Duo tahu bahwa Li Fugui pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jika sebelumnya, mereka mungkin juga mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa sebelum 6 sekte besar datang, Li Fugui pasti tidak akan dirugikan oleh pihak luar. Dan karena orang ini melakukan sesuatu di belakang mereka, dia tentu saja tidak ingin mereka mengetahuinya. Hua Duo hanya mengajak Ning Jing dan yang lainnya untuk bersenang-senang. Selama periode ini, mereka sudah lama berada dalam keadaan depresi. Mampu bersantai seperti sekarang adalah hal yang wajar bagi mereka masing-masing. Namun, dia tidak menyangka akan membunuh mereka. Li Fugui akan pergi ke sekte Tiangang sendirian, dan saat ini, orang ini sudah berjongkok di atap tempat Ibu Pertiwi berada. Di dalam rumah, Ibu Pertiwi tampak serius. Pria di depannya dan bintang jahat itu mengerutkan kening. Mereka bertiga terdiam cukup lama. Manusia bumi akhirnya berbicara lagi dan berkata kepada Ibu Pertiwi, "Tuan, saya merasa waktunya belum tepat. Kami awalnya sepakat untuk menunggu sampai konferensi sekte selesai sebelum mencari Zhen Tianhou. Konferensi sekte belum diadakan. Saya berencana pergi mencari Zhen Tianhou. Jika seseorang dari sekte Tiangang mengetahuinya, bagaimana kita bisa mengadakan konferensi sekte?" Dia baru saja selesai berbicara. Bintang jahat di sebelahnya juga berkata, "Ya, Tuan, kami telah sepakat untuk datang ke sekte Tiangang untuk mengadakan pertemuan sekte. Tujuan pertama adalah untuk menangani Li Fugui dan mendapatkan ladang ramuan di tangan Li Fugui. Tujuannya adalah menghilangkan Zhen Tianroar. Tetapi sekarang, kita belum mencapai hal pertama, bagaimana kita dapat melakukan hal kedua?" Namun, Ibu Pertiwi sepertinya telah mengambil keputusan saat ini. Setelah mereka berdua selesai berbicara, dia berkata terus terang kepada mereka, "Oke, tolong berhenti membuat keributan sekarang. Saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Bagi kami, Zhen Tianroar lebih penting daripada masalah Li Fugui. Anda harus memahami bahwa Zhen Tianhou awalnya adalah hewan peliharaan spiritual yang telah tinggal di sekte desa kami selama ribuan tahun. Kemudian, dia dibawa pergi oleh sekte Tiangang. Tuanmu, ketika dia menyerahkan tahta kepadaku, berulang kali menyuruhku untuk membiarkanku melakukan ini.
saya akan melakukannya. Ambil kembali Zentian Roar, apapun yang terjadi dalam hidupku. Tetapi sekarang, umurku sudah lebih dari 90 tahun, dan menurutku tidak banyak lagi hari yang tersisa. Apa menurutmu aku harus menunggu sampai aku mati karena usia tua sebelum aku bisa mengambil ini kembali? Bolehkah menyerahkan tugas penting ini kepada salah satu muridmu? Penduduk setempat mendengar ini. Dia buru-buru berkata kepada Ibu Pertiwi, "Tetapi Tuan, Anda juga tahu betapa pentingnya konferensi sekte sekarang. Hal terpenting bagi kami saat ini adalah bekerja sama dengan Sekte Tiangang untuk mengutamakan konferensi sekte. Aktivasi sudah selesai, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah sama saja jika kita datang ke Sekte Tiangang dan mengambil Zentian Roar?" Ibu Pertiwi mendengar ini, dia memegang tangan kecilnya yang berwarna merah jambu. Setelah perlahan bangun, dia datang ke pintu, melihat sekeliling pintu, dan melihat bahwa halaman itu penuh dengan murid sekte. Jadi dia merasa lebih nyaman, menoleh untuk melihat orang-orang dan bintang jahat, dan berkata dengan serius, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin melakukan ini? Jangan pikirkan itu juga. Alasan mengapa Sekte Tiangang telah berkembang lebih dari kita dalam beberapa tahun terakhir adalah karena keberadaan Zentian Roar. Selain itu, jika kita tidak mendapatkan Zentian Roar sebelum ladang ramuan didistribusikan kali ini, bahkan jika kita mengalahkan Li Fugui, kita bisa mendapatkan 20 hektar ladang ramuan. Tapi saat itu, kita mungkin hanya mendapatkan 10 hektar. Saat itu, kita tidak akan memiliki Zentian Roar. Apakah menurutmu kita masih bisa mengalahkan Sekte Tiangang? Biarkan kamu pergi ke Changqiong dan dapatkan begitu banyak ladang obat dari Changqiong. Apakah menurutmu kami memiliki kekuatan seperti itu?" Ibu Pertiwi menghela nafas tak berdaya. Kemudian dia mengubah nada suaranya kepada kedua murid itu dan berkata perlahan, "Ada satu hal lagi. Nona Diling pernah bertarung melawan Li Fugui. Pemuda ini, ketika berinteraksi dengan sekte tersebut, tidak akan mengikuti aturan sekte kita sama sekali. Kami akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan. Sekarang, ketika konferensi sekte diadakan, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Keluarlah dan bantu kami. Dengan cara ini, setidaknya beberapa murid kami akan mati." Penduduk setempat juga tidak berdaya. Dia duduk di kursi di sebelahnya. Setelah beberapa detik hening, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada Ibu Pertiwi, "Tetapi Tuan, Zentian Hou sekarang adalah hewan peliharaan spiritual mendiang inti emas. Anda tahu, hewan peliharaan spiritual mendiang inti emas setara dengan master jiwa baru lahir prajurit kuno tahap menengah hingga akhir. Dengan kekuatanmu saat ini, kami benar-benar khawatir berurusan dengan Zentian Hou." Ibu Pertiwi tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, Zentian Hou ada di sekte desa kami lagi pula. Setelah ribuan tahun, tuanmu pernah memberitahuku tentang kelemahan Zentian Hou ketika dia pergi. Aku tahu cara menaklukkannya. Juga, saat aku mencari Zentian Hou, apakah ada sekte Tiangang? Jika muridku datang menemui saya, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya sedang berlatih dalam pengasingan dan belum melihat siapapun dalam 2 hari terakhir. Jika seseorang menerobos masuk dan Anda dapat mengalahkan mereka, usir mereka. Jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, Anda dapat mengunci pintunya. Bukalah." Saat ini, Dixiusing bertanya dengan serius, "Tuan, Zentian Hou adalah hewan peliharaan spiritual terkuat dari Sekte Tiangang. Puncak Wentian harus dijaga ketat. Kamu pasti akan menarik perhatian jika kamu memperingatkan ular itu. Para murid dari Sekte Tiangang sedang mengepungku. Baiklah, biarkan orang-orang menunggu di sini, dan aku akan pergi bersamamu." Ibu Bumi terkekeh dan berkata, "Tidak perlu mengalami masalah seperti itu. Tetaplah di sini. Karena saya berencana untuk pergi sendiri, saya sangat yakin
Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Meskipun Zhen Tianhou adalah hewan peliharaan spiritual paling kuat dari Sekte Tiangang, Zhen Tianhou juga pembunuh, dan prajurit kuno manapun, tanpa budidaya penuh, berada dekat dengan Zhen Tianroar biasanya akan menyebabkan pihak lain menjadi gila. Jadi, biasanya hanya ada dua tetua Zhang Xing yang tinggal di sana di kaki gunung hari ini. Dipukuli sampai mati, dan semua tetua dari Sekte Tiangang datang ke aula utama untuk membahas tindakan pencegahan. Saat ini, tidak ada murid dari Sekte Tiangang dalam radius 1000 meter. Untuk Sekte Tiangang, saya pikir seseorang akan berurusan dengan Zhen Tianhou. Ibu Pertiwi baru saja mengatakan ini. Penduduk setempat tersenyum dan berkata, itu benar. Para pemimpin sekte dari sekte kecil biasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Zhen Tianhou. Dan para pemimpin sekte dari sekte besar itu tidak ingin menangkap rubah dan menimbulkan masalah. Selain itu, ya, Zhen Tianroar sangat penting bagi kami dan Sekte Tiangang. Tetapi untuk sekte lain, mereka masing-masing memiliki hewan peliharaan spiritualnya sendiri. Bagaimana mereka bisa datang dan mengambil hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang? Ibu Pertiwi mengangguk ringan. Mengangguk, dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan penduduk bumi dan iblis bumi. Oke, saya sudah memberi Anda instruksi khusus. Selain itu, ketika roh bumi kembali, jika saya belum kembali, maka semua tindakan sekte jahat bumi akan terjadi. Diambil, ikuti pengaturan roh bumi. Setelah Li Fugui mendengar kata-kata ini di atap, saya masih sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira status roh bumi di Sekte Disa tidak terlalu baik. Tapi sekarang tampaknya, Ibu Pertiwi kemungkinan besar bermaksud untuk melatih roh bumi sebagai penerusnya. Tapi itu tidak masalah sekarang. Apa yang diucapkannya kepada roh bumi di penginapan kaki gunung telah berhasil membawa roh bumi ke dalam parit. Sekarang, saya ingin membuat roh bumi mempercayai ibu bumi sepenuhnya. Kemungkinannya kecil, adapun dua orang, manusia bumi dan bintang jahat bumi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ibu Pertiwi, keduanya jelas tidak senang. Pria setempat merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, saya khawatir ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan." "Bukan." Ibu Pertiwi bertanya balik, "Tidak, menurut Anda apa yang salah?" Pria lokal itu berkata terus terang, "Pikirkanlah, status roh bumi di antara 72 utusan bintang kita pada awalnya tidak tinggi. Sekarang, penduduk bumi, aku, dan roh bumi semuanya ada di sini. Saat Anda tidak di sini, kami memiliki kekuatan untuk mengeluarkan perintah, tapi kamu menyerah. Roh datang memberi perintah ini." Dahi Ibu Pertiwi tiba-tiba ditutupi garis-garis hitam. Menatap kedua murid di depannya, dia berkata dengan keras, Apakah kamu tidak mau mendengarkan instruksiku? Sudah kubilang, roh bumi telah muncul untuk sekte Disa kita selama bertahun-tahun, dan memang begitu tidak ada pujian. Tapi kerja keras. Yang paling penting adalah Nona Diling telah bertarung melawan Li Fugui. Dan dia tahu betul siapa Li Fugui. Jika kalian berdua diizinkan memberi perintah, saya khawatir itu sekte Disa akan menderita banyak korban. Bersambung.